Shalom, selamat pagi anak-anak Ser. Hari ini kita ketemu kembali, kita belajar pendidikan agama Kristen, ya. Adapun materi pembelajaran kita, dampak modernisasi bagi keluargaku. Ya. Bacaan Alkitab 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 12 dan Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Anak-anak Ser, untuk mengawal pembelajaran ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu yang kami rasakan. Tuhan, kami gunakan waktu ini untuk belajar. Kami memohon kepadamu, berikan kami hikmat, agar kami dapat mengerti, memahami apa yang kami pelajari, dan kami mau berubah. Kami mau melakukan apa kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Allah kami yang hidup, kami memohon kepadamu, berkatilah orang tua kami, guru-guru kami, bangsa dan negara kami. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Anak-anak Ser, silakan buka Alkitabmu 1 Samuel 16 ayat 7. Beginilah bunyi firman Tuhan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Kalau kita baca secara keseluruhan 1 Samuel 16 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, ini berbicara tentang pergantian Raja Israel. Raja Israel yang pertama adalah Raja Saul. Pada waktu itu Raja Saul berperang, ya, melawan bangsa Filistin. Nabi Samuel telah berpesan kepada Raja Saul bahwasanya dia akan datang pada hari yang ke-7, ya. Karena selama 7 hari bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin. Karena tidak sabarnya Raja Saul menunggu kedatangan Nabi Samuel, ia melakukan upacara ibadah, ya. Ia mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan untuk Israel. Pekerjaan ini, ya, seharusnya dilakukan oleh Nabi Samuel. Justru apa yang seharusnya dilakukan oleh Nabi Samuel dilakukan oleh Raja Saul. Tibalah waktunya Nabi Samuel datang dan dia marah kepada Raja Saul. Oleh karena apa? Oleh karena ketidakpercayaannya, oleh karena ketidaktaatannya, oleh karena ketidaksabarannya. Tuhan menolak Raja Saul sebagai Raja Israel. Oleh karena itulah Nabi, ya, Samuel disuruh oleh Tuhan untuk menggantikan raja yang baru, yaitu, ya, Daud, anak Isai. Nah, kita melihat saat ini, ya, bahwasanya masih ada orang-orang yang percaya kepada dukun. Karena selain dosa yang dilakukan oleh Raja Saul adalah mempersembahkan korban bakaran dan keselamatan, dosa yang lain yang dilakukan oleh Raja Saul adalah dia percaya kepada dukun. Dia tidak berubah sungguh-sungguh. Dia tidak mau bertobat. Dia tidak mau mengakui kesalahan dan dosa-dosanya. Dia tidak mau, ya, berubah. Selain itu juga dia menaruh dendam dan iri hati
kepada Daud. Nah, anak-anak kalau kita melihat di zaman ini, di zaman yang modern ini, ya, masih ada orang-orang yang seperti Raja Saul. Kalau kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, ya, Yeremia 17 ya, ayat 5. Bahwasanya jelas dikatakan di sana, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan manusia. Pada ayat yang ke-7 dikatakan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan kekuatannya, bukan mengandalkan manusia, tetapi hanya mengandalkan Tuhan. Seharusnya dalam kehidupan yang modern ini, ya, kita mengandalkan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak terbawa oleh arus zaman ini. Nah, kalau berbicara tentang modernisasi itu, apa ya makna modernisasi? Nah, kita akan mempelajari apa pendapat-pendapat para ahli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, modernisasi sebagai sebuah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. J. W. Scroll mengungkapkan modernisasi merupakan penerapan pengetahuan ilmiah pada semua kegiatan, bidang kehidupan, dan aspek kemasyarakatan. Aspek yang paling menonjol proses modernisasi adalah perubahan iptek yang tinggi. William Moore mengungkapkan modernisasi adalah transformasi total kehidupan bersama dalam bidang teknologi dan organisasi sosial dari yang tradisional ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang didahului oleh negara-negara barat yang telah stabil. Menurut Kuncharaningrat, mengungkapkan bahwa modernisasi adalah usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan keadaan dunia sekarang. Menurut Surjono Sukanto mengatakan bahwa modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial yang biasanya terarah dan didasarkan pada suatu perencanaan. Dari sekian banyak pendapat, ya, kita dapat memperoleh kesimpulannya, modernisasi adalah sebuah proses pergeseran yang terjadi kepada individu maupun masyarakat secara holistik sesuai dengan tuntutan zaman modern yang di dalamnya mengungkapkan semangat untuk hidup, bersikap, berpikir secara efektif, efisien, praktis, sederhana, serta menghargai kehidupan dan menghargai waktu. Nah, satu contohnya kehidupan yang modern itu adalah alat transportasi, ya, yang awalnya manusia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, berjalan kaki. Seiring dengan waktu berubah lagi, ya, menggunakan alat transportasi hewan seperti kuda, unta, dan sebagainya. Kemudian berubah lagi sepeda angin, ya. Kemudian berubah lagi sepeda motor, kemudian berubah lagi mobil, kemudian berubah lagi pesawat terbang. Jadi dari sini saja kita melihat bahwasanya kemajuan ilmu teknologi turut mendukung perubahan-perubahan tersebut, ya. Nah, anak-anak meskipun zaman ini berubah, tetapi kehidupan kita secara rohani, ya, inilah yang harus kita pertahankan, karena perubahan-perubahan ini, ya, ada yang berkenan di hadapan Tuhan, ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Contohnya, ya, orang menggunakan telepon saat ini, ya. Jadi komunikasi pun cepat.
Tapi ini disalahgunakan, ya, dengan cara menipu. Ya, sekarang ini kita harus berhati-hati karena banyak kabar, ya, dan banyak juga orang-orang yang melakukan kejahatan dengan cara menipu. Nah, jadi anak-anak saudara, kita gunakanlah HP kita itu dengan benar. Kita gunakan, ya, Facebook kita dengan mengisi status-status yang benar, bukan menyebarkan berita kebohongan. Karena anak-anak Tuhan, ya, memberitakan, menceritakan apa yang benar, bukan apa yang bohong. Nah, anak-anak saudara, inilah yang menjadi tugasmu. Apa yang dimaksud dengan modernisasi? Apakah dampak modernisasi bagi keluargamu? Bagaimana sikap keluarga-keluarga Kristen dalam menghadapi modernisasi? Anak-anak saudara, kita telah selesai belajar. Mari kita tutup di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami telah selesai belajar. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, agar kehidupan kami ini Tuhan tidak terbawa arus. Kami mau Tuhan mempertahankan iman percaya kami. Kami mau melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Allah kami yang hidup, Engkau mengajar kami agar kami mempergunakan HP untuk yang benar, bukan untuk yang salah. Biarlah kami Tuhan menjadi orang yang membawa kabar kesukaan, bukan kabar bohong, bukan kabar yang menakutkan. Pakailah kehidupan kami Tuhan menjadi alat-Mu. Kuduskan dan sucikanlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.